Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-ghizar wa 'ataya al-kithar wa fadlihi al-midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'al lail wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'an nahar. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimin was-saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan, tanggal 26, dan sebentar lagi kita akan masuki tanggal 27 Ramadan. Ada yang istimewa ketika kita mendengar tanggal 27 Ramadan. Karena memasuki tanggal 27 diyakini oleh sebagian besar kaum muslimin, di sanalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia-Nya yang luar biasa, yaitu dengan adanya Lailatul Qadar. Meskipun hal ini masih menjadi perdebatan di antara para ulama, tapi karena banyak riwayat yang mengarah kepada tanggal 27 Ramadan, sehingga mayoritas kaum muslimin meyakini disitulah Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, sehingga mereka memperkuat, meningkatkan amaliyah di malam ke-27 Ramadan. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa malam ini begitu istimewa, begitu spesial? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam firman-Nya bahwa malam Lailatul Qadar jauh lebih baik daripada malam 1000 bulan. Kalau kita telusuri dari asbabun nuzul surat Al-Qadar, kita akan mendapatkan bahwa dulu Rasulullah SAW bercerita di hadapan para sahabat bahwa ada seseorang dari Bani Israel yang selalu menghunus pedangnya selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Tentu penghunus pedang artinya berjihad dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang kemudian membuat para sahabat menjadi iri dan cemburu. Cemburu karena kebaikan yang didapatkan oleh orang tersebut. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Menyadari bahwa kita sebagai hamba Allah yang banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak dosa yang dilakukan selama ini, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ada satu malam di mana kebaikan di malam itu yang dilakukan oleh hamba Allah, itu nilainya jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh seseorang dari Bani Israel tersebut. Maka tentu sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita sangat mendambakan, sangat menginginkan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para sahabat, mereka begitu bersemangat untuk mengejar, mencari dan beramal lebih di malam-malam 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil, sebagaimana yang diriwayatkan dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan harapan kalau ibadah yang dilakukan, aktivitas amal soleh yang dilakukan di malam hari itu bisa menggantikan kelemahan, kesalahan, dan kekurangan kita selama ini. Tentu juga spirit datang dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang telah lalu. Spirit inilah yang kemudian membuat banyak di antara kaum mukminin berusaha untuk mendapatkannya, berbondong-bondong memadati tempat-tempat ibadah,
berusaha untuk melakukan amal soleh di malam itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikan kita dan mencatat kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mendapatkannya maka dia akan mendapatkannya, tapi barang siapa yang diharamkan Allah atau ditahan Allah tidak mendapatkannya maka dia tidak akan mendapatkannya. Kaum muslimin wassaimun wassaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tersisa di hadapan kita 2 malam terakhir, yaitu malam ke-27 yang insyaallah nanti akan kita masuki, dan malam ke-29, ya, malam akhir dari perjalanan bulan suci Ramadan tahun ini. Mari kita sama-sama tingkatkan keimanan dan keislaman kita tingkatkan aktivitas ibadah kita, saumnya, tilawahnya, qiyamul lailnya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Lakukan hal-hal kebaikan di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita untuk beriktikaf di 10 malam terakhir. Dan di tahun terakhir menjelang wafatnya bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melipat gandakan bukan hanya 10 malam terakhir tapi 20 malam terakhir. Dan aktivitas-aktivitas selama itikaf itulah yang kemudian terus ditingkatkan. Qiyamul lail, tilawah, kemudian bersedekah, belajar dan lain sebagainya, yang semuanya tentu kita harapkan mendatangkan kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mencatat kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan kebaikan yang jauh lebih baik daripada malam 1000 bulan. Jazakumullahu khairan katsiran. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.